Salam KKR Batu Aji. Lebih semangat lagi sekali lagi. Salam KKR Batu Aji. Kita akan memulai Jumat ceria kita. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Semuanya bersemangat ya. Ikuti gerakan ibu guru kita. Kita mengangkatkan lagu pujian kita. Halo halo, hello hello, hola hola. Buat gerakannya ya. Hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua senang, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kau bersedih, jangan kau bersuka. Terus kita memuji Tuhan, kita mengangkatkan pujian kita kepada Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah. Semua buat gerakannya ya. Tetap semangat. Kasih
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkatkan penyembahan kita buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Semuanya dalam sikap duduk berdoa. Kita angkatkan lagu pujian kita. Oke, adik-adik yang terkasih semuanya, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Bapa, kami masih bisa bertemu di dalam PA kami. Tuhan, kami ingin Bapa mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau yang memberkati kami. Karena itu Tuhan, di PA kami hari ini, datanglah Tuhan ke tengah-tengah kami, terkhusus ke dalam hati kami. Kami telah siap Bapa mendengarkannya. Berkati kami Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Iya. Hari ini Bu Guru akan membawakan firman buat kita semua. Karena itu yang sudah siap di depan handphonenya semua, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Markus 9 ayat 33 sampai 35. Oke. Di sini Ibu akan bacakan buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Yang di rumah semua perhatikan Alkitabnya Ibu bacakan. Markus 9 ayat 33 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Oke adik-adik, udah siap semua dibaca? Oke. Sekarang Ibu akan sedikit bercerita tentang firman Tuhan di sini. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Ibu mau bertanya sedikit sama adik-adik. Nah, pertanyaan Ibu seperti ini. Semuanya kita pengen menjadi nomor 1, bukan? Nah, semuanya kita pengen mendapat nilai yang bagus. Semua kita pengen menjadi anak yang paling disayang. Nah, kenapa ya adik-adik kita pengen menjadi nomor 1? Ayo, siapa yang tahu? Nah, karena kalau kita menjadi orang yang nomor 1, nah, maka kita pasti akan disayang. Siapa yang sayang kita? Ya semua orang pasti menyayangi kita, termasuk teman-teman kita, bu guru kita, dan orang tua kita juga. Nah, karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang nomor 1, kita harus ngapain adik-adik? Nah, ada yang tahu? Oke, nah dengarkan cerita Ibu sebentar ya. Nah, Ibu akan bercerita. Di sebuah sekolah, ada beberapa murid yang mau mengadakan ujian. Nah, ada anak yang pintar di sekolah itu. Ada juga anak yang kurang pintar. Nah, yang pintar ini namanya adalah Tina. Iya. Siapa tadi namanya adik-adik? Iya, Tina. Iya. Nah, ada juga anak yang kurang pintar, yaitu namanya Ayu. Siapa tadi? Iya, Ayu. Nah, mereka mau mengadakan ujian. Seperti kita juga kan adik-adik, sedang ujian sekolah, kenaikan kelas. Nah, mereka juga seperti itu. Nah, orang yang pintar ini tadi, si Tina, dia rajin belajar di rumah, rajin membaca buku, rajin dia menulis. Nah, sepulang sekolah dia tidak pernah lupa mengerjakan PR-nya. Dia nggak malas loh adik-adik, dia nggak malas. Nah, tapi si Ayu ini ada malasnya. Malas dia buka bukunya. Kalau disuruh membaca, lebih baik dia pergi bermain. Tibalah pada waktu ujian. Nah, di waktu ujian itu si Ayu ini gelisah hatinya adik-adik. Gelisah dia. Dia bingung. Nanti kalau aku ujian hari ini, bisa nggak ya aku selesaikan soal ujianku, katanya. Kenapa dia takut? Karena dia tidak belajar. Tapi si Tina ini, dia tenang saja duduk di meja belajarnya. Nah, dia yakin dia bisa menyelesaikan semua soal-soalnya. Kenapa adik-adik? Iya, karena dia belajar. Nah, berpikirlah si Ayu ini, gimana bisa ya aku mendapatkan nilai yang bagus, katanya. Diintipnya lah si Tina ini. Dalam pikiran si Ayu, kapanlah si Tina ini pergi ke toilet? Kapanlah dia pergi ke toilet ini biar bisa kutukar kertas soal ujiannya denganku, katanya. Berarti pikiran si Ayu ini gimana adik-adik? Curang. Iya, pergilah si Tina ke toilet. Pergi dia dengan sembunyi-sembunyi. Si Ayu ini mengambil kertas soal ujiannya, dicoretnya namanya, digantinya menjadi si Ayu. Nama si Tina menjadi si Ayu, nama si Ayu menjadi si Tina, digantinya lah. Nah, udah begitu pulanglah si Tina dari toilet. Dia tidak sadar kalau kertas soal ujiannya sudah diganti sama si Ayu. Nah, paslah waktunya udah selesai untuk ujian, dikumpullah soal-soalnya semua. Begitu juga dengan Tina sama si Ayu, dikumpul soalnya. Nah, pas penilaian,
Bu gurunya bingung ngelihat soal ujian si Ayu sama si Tina. Loh, kenapa si Tina nilainya rendah, sedangkan si Ayu dapat semua katanya. Bingunglah si bu gurunya. Akhirnya adik-adik mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Iya, dipanggil mereka berdua. Pas waktu ditanya, semuanya pada diam. Ditanya lagi, nggak ada yang menjawab. Semua tunduk kepala. Tetapi adik-adik tahu nggak? Gurunya ini pintar ternyata. Dia tahu bagaimana tulisan anak-anak muridnya. Dia kenal semua tulisan anak-anak muridnya. Dia hafal. Kalau tulisan si Ayu seperti ini selama ini tulisannya. Nah, kalau si Tina seperti ini pikirannya. Akhirnya ditanyalah si Ayu. Akhirnya Ayu mengaku kalau hasilnya itu ditukar. Nah, adik-adik, akhirnya si Ayu dikasih sanksi sama bu gurunya. Dikasih sanksi dari sekolah. Diapain dia? Diskor dia dari sekolah. Nah, dia tidak akan naik kelas. Karena itu dia dipindahkan mamanya sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Sedih nggak adik-adik kalau kayak gitu? Iya pasti sedih lah. Kita mau naikkan kelas tapi kita tidak jadi naik kelas. Nah adik-adik, dari cerita yang tadi, ayo siapa yang paham bagaimana kita harus mendapatkan hasil yang baik supaya kita menjadi ranking nomor 1? Ayo. Iya, kita tidak boleh main curang. Iya, kita tidak boleh menipu orang. Kenapa kita tidak boleh menipu orang? Iya, karena itu tidak baik. Tuhan Yesus juga tidak suka. Nah adik-adik, jadi kalau kita mau menjadi nomor 1, mau menjadi yang paling hebat, kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Kita harus belajar. Kita harus rajin supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Adik-adik, seperti siapa tadi? Tina, dia rajin belajar, semuanya dia rajin. Nah adik-adik, begitulah firman Tuhan juga menyatakan kan seperti itu. Adik-adik tadi lihat kan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berbincang-bincang, bertengkar hanya untuk mempertanyakan siapa yang paling hebat. Sampai Tuhan Yesus bertanya, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Karena mereka apa? Pengen terkenal, tapi tidak mau berusaha. Tetapi kata Tuhan Yesus apa? Iya, kata Tuhan Yesus, kalau mau menjadi nomor 1, maka kita harus selalu menjadi pelayan bagi sesama. Iya, kita harus menjadi pelayan bagi sesama. Kita harus merendahkan hati kita untuk teman-teman kita. Kita harus suka menolong mereka supaya kita semakin diangkat tinggi oleh siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik percaya tidak? Anak yang rajin, anak yang taat akan diberkati? Percaya? Iya, pasti percaya. Anak Tuhan selalu tidak melakukan kecurangan. Kenapa? Karena kita akan diberkati di dalam kejujuran kita, adik-adik. Nah, jadi buat adik-adik semuanya harus, kalau mau menjadi nomor 1 harus apa tadi? Belajar yang giat, taat, tidak sombong, harus mau menjadi pelayan bagi sesama, saling membantu. Ya adik-adik, supaya kita diberkati. Kakak, ibu guru percaya kita akan diberkati. Nah adik-adik, kalau begitu kita sudah dengarkan firman Tuhan tadi, bahwa tema kita hari ini adalah pelayan bagi sesama. Maukah adik-adik melayani bagi Tuhan? Iya, amin. Pasti mau supaya kita diberkati. Sekianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Ibu guru ucapkan Tuhan Yesus memberkati, sukses dalam ujiannya dan mendapat nilai yang baik. Semua akan naik kelas. Haleluya, amin. Dan sampai ketemu nanti kita minggu depan. Mari kita berdoa adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan,
sebentar tadi kami mendengarkan firman-Mu, dan itu bisa kami percaya membangkitkan semangat kami untuk lebih lagi kami belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau belajar bagaimana kami melayani, terkhususnya dulu di dalam rumah kami, yaitu orang tua kami, kakak kami, adik kami, supaya kami bisa menjadi pelayan-pelayan kami di tempat kami bermain, di tempat sekolah kami Tuhan, atau menjadi pelayan bagi sesama kami Bapa. Mari berkati kami melalui firman-Mu Bapa, supaya kami Bapa tetap tekun di dalam kehidupan kami, di dalam sekolah kami. Jadikanlah kami anak-anak yang taat akan perintah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik, shalom.